ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Untuk selanjutnya, bahwasanya pengajian malam hari ini pengajian inti yaitu berkaitan dengan waris. Untuk itu kepada Pak Sunarto, monggo untuk bisa menyampaikan. Dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas waktunya dari jauh-jauh nih Pak, dari mana Pak? Condong Catur. Alhamdulillah ada waktu bisa sampai ke perumahan Gria Kejauhan Indah. Ada lebih dari 10 kilo nggak Pak? Lebih. Wah, 20-an lebih. Tersil raja nangani Kulon Progo. Jalan Alurang itu 16. Gitu. Kamu pelemburan jadi apa? Monggo Pak Narto untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, ini alhamdulillah saya senang rasanya ketemu sahabat lama yang dulu setiap Ahad pasti kita bertemu dengan Pak Iyan ini Di belakang UPN. di Belakang. sana, di Setulan sana. Belakang UPN. Ya, di Setulan sana. Haji sama Sahabat lama, kemudian COVID ya yang memisahkan kita. Haji sampai sekarang. Yang memisahkan kita itu COVID itu loh. COVID terus pengajian kan mandek gitu ya. Tapi alhamdulillah saya di waktu misi di Bali Catur ya, Ketemu lagi. PRM Bali Catur itu saya sudah langganan juga di PR Bali Catur itu setiap 28 sekali kalau tidak salah, 28 sekali, cuman akad apa tidak apa ketemu juga. Dan kemudian beliau kapan Pak Narto nang perumahanku siap asal ora tabrakan gimana waktunya gitu. Niki wae kula nggih saking Litian juga sudah langganan di Masjid Bani Ismail. Itu sejak maghrib tadi. Soro Sultan tepatnya. Soro Sultan Litian. Itu sudah hampir 3 tahun lebih. Ya. Topiknya yang minta waris terus nggak rampung-rampung karena biasanya terus banyak diskusi gitu terus. Ya. Nah, sekarang di Litian sudah sampai hanya kayak tanya jawab aja, kalau datang saya sudah pesertanya sudah ngajukan pertanyaan tulisan, jadi kayak apa itu jawab pertemuan. Baik Bapak sekalian, saya kan ini pertemuan pertama itu kalau ilmunya bagi sudah saya share itu di gambar apa itu dinah itu ya.
Cuman itu berwarna kalau pengen jelas. Disimpan di HP sangat bagus. Didelok bisa di apa? Yang kaguan HP bisa nyimpen di Pakjen ada gambar itu disimpan di HP tinggal apa? Dibesarkan, dikecilkan ya, sangat jelas banget di HP. Nah, Bapak sekalian, yang pertama saya pengen menanamkan hukumnya dulu ya. Dasarnya apa? Ada syariat pewarisan. Mereka wonten Al-Qur'an ya. Saged dipun buka juga di surat An-Nisa, surat yang keempat. Al-Qur'an surat yang keempat ya. Sebenarnya mulai dari ayat 7. Ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 7 ayat ya. Dari 7 sampai 14. Ini kok ayat-ayat yang khusus bicara tentang warisan. Dan ayat menika banyak yang tidak rada oke sing ora nggeluti ngoten lho. Soalnya polisi ini pun ternyata hitung-hitungan ngoten lho. Nah nika sing kadang-kadang orang hafal ayatnya, hafal maknanya tapi prakteknya ora pede ngoten lho. Nah kebetulan kawula menika dosen MIPA Gadjah Mada. Wis kulino nang ndi ora pisah dengan matematika ya kan. Nah ini langsung kemudian saya tertarik untuk mempelajari itu. Banyak ustadz termasuk Pak tidak tahu ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Nat. Fotokopinya masih. Banyak ustadz yang kami ambil ilmunya. Kemudian khusus saya perdalam. Fotokopi. Saya kemudian punya teman ngaji juga. Itu fotokopi. Yang beliau betul-betul Air. Dr. Faroid. S3-nya di bidang Faroid. Satu halakoh. Ya. Kemudian dari situ saya kemudian memancing beliau. Beliau itu S3 Faroid tapi saya pancing. Nenggon ayatnya hafal. Hafal. Tapi saya tanya kepada beliau, kenapa kok tidak pernah disampaikan ke umat? Misalnya masjid ngomong warisan, khotbah ngomong warisan, ya kan? Neng masyarakat ya pengajian umum ngomong warisan. Itu kemudian alasan beliau sangat sederhana bagi saya. Kalau sudah sampai praktek ngitung tidak pede dan takut salah. Kenapa? Karena ada di ayat ini, di ayat 10 itu ngaten lafadzipun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim dari surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Ini yang mereka sangat hati-hati membuat. Saking hati-hati ini malah ora pede gitu. Di ayat ini begini Bapak sekalian. Innalladzina ya'kuluna amwala yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim. Nah ini anak yatim di sini ternyata siapa? Ahli waris. Terus kalau wong sing dadi ahli waris arep oleh warisan iki biasane bapak ibune sida lah. Karena membagi harta tinggalnya bapak ibune. Jadi wong apa itu yatim itu biasanya nek nggon ayat ini cocok deh ahli waris gitu. Dan ini juga ayat warisan. Karena ayatnya tadi mulai dari 7 sampai 14. Ini ayat 10 yang saya baca ini. Jadi kalau begitu anak yatim di sini adalah ahli waris, tetapi di si anak-anak. Misalnya ada suami istri, orang tuanya meninggal. Misalnya suami istri punya anak kecil-kecil, suami meninggal, anaknya kan anak yatim, ahli waris ini. Suami istri punya anak kecil-kecil, istrinya meninggal, anaknya piatu, dia ahli waris. Ini berhak mendapatkan warisan dari orang
tuanya. Nah, jangan didolimi haknya. Kira-kira begitu maknanya. Awas, jangan didolimi. Mereka punya hak atas tinggalan orang tuanya. Jangan didolimi. Mereka cah mudeng si anak-anak. Apalagi dikasihkan warisannya pasti kacau karena belum bisa memanage, mengolah. Ini jadi ayat itu muncul di situ. Jangan didolimi mereka. Mereka masih anak-anak, mereka punya hak atas harta tinggalan orang tuanya. Barang siapa melakukan kezaliman terhadap mereka, kasus ini, maka innama ya'kuluna fi butunihim naro. Kata Allah, sebenarnya yang kamu lakukan itu, kezaliman itu adalah kamu hanyalah menelan api masuk ke dalam perutmu, fi butunihim naro, api. Buat saya setelah saya besok di akhirat api ini membakar dirimu. Maka ini digambarkan oleh Allah, Bapak-bapak sekalian, bahwa harta warisan kuwi bara api. Kudu sampai kepada yang berhak. Nek ana sing ora berhak ngambil, dia menelan api. Dia memakan api sebenarnya kata Allah. Ya? Dan di akhirat api itu akan membakar dirinya. Meskipun dia punya hak, tetapi mengambil lebih daripada haknya, dia juga sebagian memakan api. Misalnya dia harusnya dapat 100, tapi ngambil 150 misalnya, terus yang 50 api. Karena yang 50 itu haknya ahli waris yang lain. Diambil, nah itu api. Itu maknanya dari itu. Maka kemudian ternyata teman saya tadi, wah itu nek salah ngitung bahaya itu. Ya, tapi kan kalau enggak pernah dihitung, enggak pernah disampaikan malah lebih bahaya. Lebih banyak orang-orang pada masuk neraka gara-gara warisan kan. Maka kemudian saya mendapat amunisi saya. Mengeluti ya kan. Alhamdulillah sampai hari ini ya di mana-mana saya bicara warisan dan praktek, karena ini ilmu praktek, bukan ilmu yang jadi kayak sholat ya, orang mau ngapalke dongane nih orang nindake, orang gunane. Jadi ini ilmu praktek, ilmu warisan itu. Jadi ketika ada problem ini harus dipraktekkan gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu. Sehingga kemudian dari sini maka kemudian para ulama menghukumi bahwa ini syariat yang wajib, dan itu diperkuat di ayat 13 misalnya. Allah berfirman di ayat 13 kan 13 masih ayat terus itu. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah fama yuti'inaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. Jadi Allah mengatakan begini, hukum warisan itu ya kan begitu. Hukum warisan itu adalah syariatku, ketentuanku, ketetapanku kata Allah. Barang siapa yang taat ketika ngadepi warisan terus manut apa sih dari kesalahan Allah kan, ngekno anakmu sak mene ya. Nah itu manut, maka kata Allah akan memasukkan mereka para ahli waris masuk surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dia mendapatkan kemenangan karena mendapatkan surga. Wis oleh bodoh, ijik oleh surga, kemenangan. Ada? Itu di ayat 13 itu. Ya 13. Dia akan mendapatkan. Di fotokopi. Monggo Bapak. Ambil fotokopi. Mengambil makalah. Airnya nih, Pak Edi. Pak Edi. Jadi barang siapa yang taat ngikuti saja, nek ana warisan manut karo kesane Gusti Allah,
maka Allah jamin para ahli waris yang mana tadi masuk surga. Tapi di ayat berikutnya kebalikan. Wa mayasilaha wa rasulahu wa yata'adza qududahu yudkhilhu naro. Tapi barang siapa yang bangger orang ikuti kersane Gusti Allah nek warisan sak karepe dhewe, maka Allah akan masukkan mereka para ahli waris masuk neraka. Khalidan fiha, kekal juga di dalamnya. Nah ini yang membuat para ulama, para imam mewajibkan kami syariat yang wajib dilaksanakan seperti layaknya Allah mempersyariatkan sholat wajib dilaksanakan, puasa ada Ramadan wajib dilaksanakan, zakat kalau sudah memenuhi syarat wajib dilaksanakan, haji kalau sudah memenuhi syarat wajib dilaksanakan. Ini menjadi syariat yang sama sejajar kayak sholat. Kalau sudah memenuhi syaratnya, warisan ono sing sida ninggake bondo, berarti yang meninggal tadi adalah pewaris. Bondo itu berarti ahli harta waris. Ono sing urip, kerabate anake, bojone ahli. Nah sudah, nggak usah tunggu, langsung saya harus di ya, gitu. Pak, saya sebelum Monggo, ya. Nggih. Oke, santai mawon. Iya, santai mawon. lanjut Pak. Nggih. Di ayat 10 itu kan apabila Ya. ada seseorang orang tua yang meninggalkan anak sebelum dia dewasa Ya. Mulai Dan ayat 7 sampai kemudian 14. meninggal. Iya. Ayat 10 tadi mengatakan apabila seandainya lalu dari salah satu, biasanya bikin rame ini Pak, Oh ya. dari salah satu Orang tuanya ya. orang tuanya menikah lagi terus mempunyai putra. Nah itu biasanya menjadi masalah di sini. Ya. Itu pemecahannya bagaimana, kan harusnya anak itu Ya. bagaimana anak yang Ya. dari bapak lain. Oh, Pak. Intinya dari makanya syariatnya itu begitu Tadi. ada yang meninggal, Tadi. rampung ke warisan. Nikah meneh ki kena ning dirampungi sik urusan warisan karo anak. Soalnya nanti kalau belum diselesaikan ada orang baru datang lagi. Ya. Ini mubrah. Iya, itu mubrah. Mubrah apa itu? Keadaan. Ya, Itu yang akhirnya muncul masalah. Iya, masalah. Makanya sudah syariat warisan ini kapan melaksanakan? Segera, ketika satu syaratnya ada yang meninggal, jadi ada pewaris kan? Yang meninggalkan harta, ada warisan, ada punya anak, punya istri atau punya suami, ini ahli waris. Lakukan. Ya? Jadi kan kalau bahasa saya segera kapan? Ya wis bar ngopeni jenazah rampung nang kuburan ngumpul meneh waris. Enggak melihat berapa hari yang Nggak usah lihat lagi. Itu lebih bagus. Iya. Dan itu Berapa hari suasana udah yang paling secara psikologis paling bagus. Kenapa? Anak-anak isi kelingan bapaknya. Orang anak emosi pengen rayahan. Isinya mau ketaatan mesaknya bapaknya, ya kan? Itu suasana yang paling bagus itu. Suasana yang paling betul, suasana paling ideal. Coba nek ditunggu sok bar apa? Bar 1000. Ampun, dotek pentolong wis ah. Tapi kan salah satu masih hidup. Ya? Dari yang ibu meninggal, ayah meninggal masih ada ibu. Itu gimana? Ya pokoknya warisan itu sok boleh mati. Karena di ayat 12 itu ayatnya begini. Langsung kalau ambil terjemahannya ya. Kamu para suami dapat separuh dari harta tinggalan istrimu apabila istrimu meninggal dan istrimu yang meninggal tidak punya keturunan. Tapi kalau istrimu yang meninggal punya keturunan, kamu suami dapat tinggalan 1/4 dari harta istrimu. Barang itu Allah, kamu para istri dapat tinggalan 1/4 dari harta suamimu yang meninggal. Kalau suamimu yang meninggal itu mempunyai anak atau punya keturunan.
Tapi kalau suami yang meninggal tidak punya anak, kamu dapat, kalau suami meninggal punya anak, kamu dapat 1/8. Itu ayat 12. Itu artinya suami mewarisi istri, istri mewarisi suami. Jadi nek bagi wasi orang dadak ngenteni bapak ibu mati Semua. Kalau ini Pak, pembagian waris itu berdasarkan atas kesepakatan Ya. bersama gimana itu? Ya, jadi satu ilmunya sing dekarep bagi waris kowe sami-sami sinten? Kesepakatan bersama. Ora, ini. Sing duwe kekuasaan urusan harta waris sinten jane? Allah. Dudu kita. Terus berarti itu hukumnya gimana? Ya hukumnya haram, enggak boleh. Jadi, ngerti deh Bapak sekalian, harta kita itu harta yang oleh Allah diamanatkan kepada kita, dititipkan kepada kita, kita berkuasa atas harta kita hanya selama kita hidup. Kalau kita meninggal, isih titipane ini kekuasaan Allah. Terus Allah ngetapkan hukum waris. Jadi sing dikarep kowe rong bagian kesebagian sinten? Allah. Kowe sak prawolu, kowe seprapat Allah. Bukan kita. Karena kita sudah tidak bisa bagi. Kita sudah meninggal. Kalau keluarga itu beda agama gimana? Ah ya. Ini hukum ini untuk orang-orang beriman. Tapi kalau dia tidak beriman kepada ini, dia tidak berlaku. Tidak punya hak. Dia tidak berlaku dan bahkan kalau si pewarisnya itu orang beriman, dia tidak punya hak sebagai ahli waris, tidak punya hak. Haknya dibatalkan oleh Allah. Sebagai ahli waris. Kalau nggak terima itu Nggak terima, biasanya nggak terima. Ini karena ini urusan agama, ya kan? Karena urusan agama, ya kan? Maka kemudian kita selesaikan dulu urusan agamanya, gitu. Jadi kalau saya praktek, ada yang salah satu saudaranya agamanya non muslim, tak kasih jalan keluar. Kita menggunakan ayat 8. Ya 8 di ayat warisan itu gini. Apabila dalam pembagian itu ada kerabat, mereka tetap kerabat kan? Meskipun beda agama tetap kerabat kan? Apabila ada kerabat, nah ini mereka kita jadikan sebagai kerabat. Betul? Tetap kan? Yo kakangnya, yo sedulure ya kan? Kan kerabatan dekat itu ya, betul? Nah, maka apabila dalam pembagian ada kerabat, ada orang miskin, ada orang fakir, ya kan? Maka di hadapan itu berilah dia seikhlasnya. Berarti prakteknya kalau di antara ahli waris ada yang non muslim diberi dulu sebelum dibagi. Keikhlasannya para yang berhak. Itu saya menggunakan itu. Dan kalau pewaris itu agamanya lain Islam, kita mendapat warisan. enggak, kita tidak bukan warisan, tetapi secara hukum alam saja, nek adikku misalnya non muslim mati, ya, lah apa dijarke wae, jipuk wong liya. Nah, tidak pakai hukum Islam, tapi itu sebagai adik saya lho bondo, sapa le ngopeni nek ora ngopeni. Nah, gitu. Tapi bukan kok saya mendapat warisan dia, bukan. Tapi saya menyelamatkan hartanya dia. Ora usah nganggo hukum waris gitu. Karena itu gitu. Ya. Jadi itu di praktek di lapangan saya banyak menemui itu. Udah kasihkan aja. Satu saat saya didatangi keluarga begitu, saya adik-adiknya 3 orang gitu, kemudian dia cerita, Pak Ustadz gimana ya nih kakak saya yang di Jakarta itu sudah jadi begini, tapi dulu nggak Islam, tapi karena gara-gara dapat istri yang nah ya itu, nah, saya kata sudah orang tua sudah meninggal semua toh, sudah apa yang kamu dari rumah kan, tapi sudah terjual, oh ya udah
kasih dulu dia kakakmu. Kamu bertiga sowan ke Jakarta sana. Kasihkan. Ini ada apa ya? Tinggalan orang tua rumah ini gunjenengan sekian Mas. Tapi nggak usah bilang itu warisan, karena dia tidak punya hak waris. Lah adik-adik bertiga ini kompak, ikhlas, wus, kono anake akeh, iki butuh apa? Yang separuh dari hasil itu kasihkan saja. Boleh nggak? Boleh dong. Seikhlasnya itu tidak menunjuk nominal kok. Ada? Dia apa yang dia? Separuh nggak dia kakangnya sing itu disowan bertiga dolan ning Jakarta. Itu mae bapak ibu wis tak dol Mas, ya. Ternyata yang beliau itu sudah sadar karena beliau tadinya juga Islam. Jadi beliau sudah sadar. Aku ora ngurusku yo aku ki wis beda Kamu ya. Keyakinan. Lah ternyata saran saya begitu dilakukan, malah membuat kakaknya ini balik. Jadi ada salah, tapi bukan hukum waris, hukum waris berlaku kita. Oke, maka udah ini isinya diskusi Pak Ajen, enggak apa-apa. Urung jelaskan ilmunya tapi diskusi enggak apa-apa. Data yang dibagi, Pak. Jadi, Ini misalnya ada suami istri masing-masing sudah punya warisan dari orang tua. Apakah itu termasuk harta yang dibagikan? Jadi ngeten Pak, niku di ayat 12 tadi. Kalau suami seda, esi dapat warisan dari hartanya suami. Kalau esi seda, suami dapat warisan dari hartanya istri. Berarti neng rumah tangga iki kudu ana pilah-pilahan istilah saya. Iki nggone sapa? Iki nggone sapa? Apa iki nggone wong loro. Dadi kan macam. dilabeli. Ada tiga macam kan? Anggaran isolasi. Jadi tiga macam. Jadi ini untuk mempraktekkan ayat tadi gitu loh. Biar tidak jadi beda. Nah, jadi misalnya ini nggone suami karena dia oleh warisan saka wong tuane, iki nggone istri karena iki warisan saka wong tuane. Iki nggone bersama karena selama rumah tangga awake di sini. Nah, ini namanya gemeti. Ini namanya harta suami. Ini namanya harta bersama. Nah, bersamanya piye? Ya kowe iki, aku iki, ya atau sepiring berdua. Nah, jadi sing cedak sapa? Suami, ya tadi dikasih suami yang dia bagi hartanya suami ditambah separuh dari ini. Yang separuh masih milik istri, yang ini milik istri. Praktek di ayat 12 tadi. Jadi mertua saya kan sudah meninggal, Oke. tapi sebelum meninggal Oke. itu sudah dibagi-bagi semua, tapi nggak bilang sama anak-anaknya. Oke. Begitu meninggal, Nah, ya di lemari udah semua sertifikat udah di atas. wes beres ya. Itu termasuk warisan itu kan. Nah, jadi ngeten. Waris niku nek sing duwe wis mati iki jenenge waris. Nek sing urip wis bagi-bagi niku ora bagi waris. Tapi dia nggak bilang. Nggak bilang setelah mati anaknya ada menemukan semua. Oh, begitu. Jadi nggak bilang. Enggak bilang bapak iki kowe enggak bilang. Nggak bilang. Nah, itu monggo muamalah begitu bagaimana anak-anak. Apa wis dianggap iki hibahe apa? Wong tuaku ya mung ora omong ya. Ning yo kebangetan nek wong tua ora omong malah oleh ganjaran deh. Malah dadi fitnah gitu kan. Ya ta? Nah, maka ini jadi pelajaran, jangan sampai dilakukan ya gitu. Jadi Itu wasiat bukan loh. wasiatnya kepada siapa yang nampak wasiat? Dia nggak bilang, kalau bilang. Orang bilang juga, ada coba. Wasiat itu kan ngomong, Pak Zen, tolong ya nek aku sok mati, omahku iki, ah iki wasiat namanya. Dek orang ngomong ora apa, wasiatnya terus apa? Ada? Nah, ini makanya kita sampaikan ben dapat ilmu. Gitu kan? Nah, jadi itu misalnya itu mungkin gandeng wis jelas sertifikat sing jenenge oh karepe wong tua. Hukum normal saya. Oh karepe dhek menghibahkan ini kepada saya. Ini Itu kepada termasuk saya. hibah otomatis. Lah nek dhek sing gawe sertifikasi urip berarti kan ora warisan. Jadi harta waris itu kalau yang punya urung dihakke sama-sama itu namanya harta waris.
Ya kan? Tapi nek amalan ketika kita hidup, cuman dia yang ngamali kurang sempurna. Kenapa kok dadak ra ngomong? Apa tujuannya? Apa anak-anak bendo pingsut? Nah, misalnya. Nah, itu perlu dikoreksi. Tapi sudah mati ya tidak usah dikoreksi, tapi untuk ibrah kita ke depan. Jadi orang tua itu nek ada ngomong anaknya kumpul ke. Amanat dia yang tertulis itu dianggap tidak berlaku untuk hukum waris ya. Gimana? Amanat tadi yang berupa ini tertulis. Nah, dia juga tidak mengamanatkan, dia karepe dhewe menulis. Jadi yang namanya amanat itu kan saya mengamanatkan. Nah, itu kan. Betul enggak? Ada akadnya kan? Ada akadnya. Kalau kata-katanya begini Pak. Eh? Kalau kata-katanya gini, ini terus terang orang tua saya. Sesuk umpamanya aku rauno, kalian nang jero lemari nang bekas beras bapak, ono gambar. Nah, itu namanya wasiat. Bisa dari salah satu pada adik, ada gambar. Kowe ora usah apa ribut. Kuwi wis bapak ukur, wis bapak itu namanya wasiat. Nah, nek terkasih ilmunya, la wasiatin lil waris. Itu dibuat pada waktu masih Iya. Itu namanya wasiat. Nek ayate hadis la wasiatin lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena awake dhewe kata Rasul ora ndek kekuasaan tentang harta yang kita tinggalkan. Itu kekuasaan Allah. Jadi tidak boleh berwasiat kepada ahli waris tentang soalnya aku mati iki nggo kowe enggak boleh. Soalnya aku mati iki wenehno Pak Zen ya kowe do ikhlas to? Ikhlas Pak, Bu, ya sudah. Ini namanya wasiat yang boleh dilaksanakan karena Pak Zen orang hubungannya dengan ahli waris. Boleh kan? Tapi kepada ahli waris enggak boleh. Karena kepada ahli waris sudah urusan Allah, urusan agama. Kalau bagian apa anak laki-laki dan anak perempuan sama atau tidak? Di ayat 11 menjelang Laos Allah mensyariatkan tentang harta pusaka. Harta pusaka itu harta tinggalan untuk anak-anakmu. Anak laki-laki bagiannya 2 kali bagian anak perempuan. Yang pertama ayat 11 tentang Laos. Ini Allah yang ngendika. Karena memang warisan itu harta itu kekuasaan Allah bukan kekuasaan kita. Jadi kita itu diberi kuasa tentang harta ketika kita masih hidup, silahkan kelola alamnya. Ini harus mati bukan urusan kita, bukan kekuasaan kita. Jangan mentang-mentang. Ini surat Al-Anfal ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat, titipan-titipan yang saya amanatkan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sadar, ngerti. Nek orang-orang amanat itu mah jaluk. Karena amanatnya apa? Di ayat berikutnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum. Jadi amanatnya lho. Amwal itu harta, aulad itu anak-anak keturunan. Ini amanatku katakan. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal 108 ayat 27-28. Jenengan awas. Jadi awake dhewe ora kena mentang-mentang. Bondo ki amanate Allah, titipane Allah. Setuju mboten? Harta titipan, anak-anak titipan. Jadi nek kowe mati ki ora ndek kekuasaan tentang dua itu. Tanya Pak Ustaz. Nggih. Saya kan punya 9. Nggih. Punya anak 4. Nggih. Sudah punya anak 4. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nggih. Termasuk saya. Nggih. Ibu saya dan saudara-saudaranya sudah meninggal semua. Nggih. Nah sekarang pekarangan sama rumah itu sekarang Masih sering di masih sendiri, nggak ada Ya. yang tempatnya. Nah itu kedepannya gimana? Nggih. Nyun sewu datanya harus komplit. Bapak Ibu sedone tahun pinten.
putra-putra tadi sing seda kalian bapak itu dhisik pundi. Mereka mempengaruhi. Karena yang namanya ahli waris ki oleh bagian nek urip ketika ada warisan. Ini nek ana warisan kok dhewe saono berarti ora oleh bagian. Nah putranya? Ya, maksudnya anak-anaknya. Nah, itu yang bikin mata putra. Makanya saya tanya ya. Tadi kan di papat bersaudara. Terus bapak ibu seda. Ning ini sono sing seda lah. Sing sedane iki karo iki sing ndi? Nek sing iki, berarti semuanya sama. Bener apa lu? Ini nek bapak ibu sing sugeng iki mati, iki sing mati ki ora oleh bagian. Nek nek dhek anak, anaknya itu termasuk kerabat. Nah ya. Kerabat maka ponak-ponakanmu ki do sedekah dhisik. Kuwi nek bapakne sing urip apa bojo urip kan oleh bagian bapak ibune. Bukan, karena sudah haknya sudah hilang. Karena urung ana warisan wis mati. Urung ana sing dibagi mati kan hilang tuh hake. Logis bener. Iya itu. Itu anu Pak, jadi rumah sama pekarangan itu sampai sekarang itu belum dibagi. Ya, belum dibagi. Nah, ini tadi jenengan kan dikon putrane papat. Nah, itu udah meninggal semua. Lah, sudah meninggal Terus semua. sekarang tinggal Maka saya tanya, ketika meninggalnya 4 orang ini dengan bapak ibunya duluan mana? Nah, kalau duluan ini berarti tetap warisannya kepada 4 yang meninggal ini. Nanti dari 4 ini diturunkan ke anaknya masing-masing. Itu waris. Turun waris begitu. Jret itu turun waris namanya. Ya? Iya, makanya yang namanya syariat waris itu tadi saran saya begitu sedo bal ngubur musyawarah. Jangan ditunda kan nanti muncul pertentangan, muncul rayaan, muncul fitnah, ngerokok kabeh. Gitu kan. Saran saya segera bisa selesai. Jadi yang Apa? Tadi disampaikan bahwa Iya, cucu. seperti wasiat itu tidak seperti warisan ya Pak. Jadi misalnya wasiat tadi sudah di misalnya ya, nanti kalau saya mati anaknya 3 punya rumah 3. Jadi anaknya ada laki-laki perempuan. Kamu kasih yang ini, kamu yang ini, si yang ini. Pada waktu meninggal terus itu wasiat tadi. Jadi Apakah itu boleh dilanggar lalu kita bagi ya. pembagian. Jadi ngaran deh niku hukumnya orang yang berwasiat tadi dosa karena melanggar ayat. Berarti dilanggar apa? Iya, dilanggar sama yang berwasiat itu. Lah nek ngerti wong tuane nglanggar kok anak-anake do neruske. Itu kira-kira gimana kira-kira? Lah malah gawe tambah rekoso to wong tuane. Nah, semoga orang tua wasiat begitu karena tidak tahu ilmunya. Nah, kalau ilmunya anak ngerti ilmunya, nah, jangan dilakukan. Jadi tujuannya baik tapi Iya, nggak pakai ilmu. iya. Jadi jangan dilakukan. Malah, iya mintalah, mohonlah kepada Allah buat semoga dia diampuni. Tapi jangan wasiat itu wajib dilakukan. Jadi yang wasiat nanti kalau saya bicara wasiat, ada yang namanya wasiat haram, wasiat wajib, wasiat sunnah, wasiat mubah, wasiat jaiz, ada 5 macam. Jadi tadi termasuk wasiat haram, jangan dilakukan. Karena la wasiatin lil waris, tidak ada wasiat untuk anak-anak, untuk ahli waris. Kowe iki wis kula bawa mati, aja gejekan yo. Wis itu namanya berwasiat, ndak boleh. Ini kalau di ilmunya syariah ini wasiat haram. Haram itu jangan dilakukan. Jadi termasuk zaman sekarang ini ya Pak. Kan banyak Ya, pengacara-pengacaranya yang Makanya saya dakwah kemana-mana. Sekarang saya punya pengacara-pengacara yang ngaji sama saya. Oh, tahu itu. Wes aja dibaleni pekerjaanmu. Nek ana klienmu itu agama Islam, kowe nek gawe keputusan aja manut dheweke, tapi ya aku gelem mengeksekusi ning ngene lho carane.
Jadi saya punya apa itu, bahkan saya sekarang sudah MOU dengan LBH yang menangani apa urusan-urusan itu, mantune Pak Nardi sendiri, Mas Mukhlis. Nah, dia punya LBH, dia dekati saya. Pak Nardi ini banyak kita harus kita selamatkan umat. Gitu. Kadang-kadang dia kedatangan klien yang ya itu diceramai dulu. Hubungkan dengan saya dulu, dipasahke, dipahamkan tentang syariatnya, ben ora dosa. Nanti kalau sudah syariatnya rampung, mau amalane kono kowe gaweane ya ngono. Karena di sana mesti iki kok nggo sapa, tanda tangan sapa, tapi sudah rampung dulu mau anunya, ya. Sehingga tidak ada kalau misalnya ya wis sitok ngalah wis nggon aku sesuono, ya. Itu kan urusan tinggal. Engko neng kono neng komisi tinggal ya. Ada, karena harus semuanya tanda tangan. Hukum sih gitu. Lalu neng kene wis perang, neng kono do masih luwes perang kok. Nah itu yang saya lakukan, hasil dakwah itu harus seperti itu. Ya, sehingga banyak niat kita kan dakwah itu menyelamatkan umat dari neraka. Nah ini nggon warisan itu rentan untuk masuk neraka kalau di ayat 10 tadi. Innalladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Basah masalah gitu. Ini banyak orang yang tidak disampaikan ke umat. Saya tidak menakut-nakuti, tapi niat bersih saya hanya ingin menyelamatkan umat. Wis oleh tinggalan bondo ning do mlebu neraka. Mari Mas. Ya. Ini ada dua hal nih. Jadi yang pertama tentang tadi wasiat haram. Itu berarti kita kembali ke An-Nisa 7 dan 18 tadi. Kemudian mungkin kalau saya sendiri pengalaman itu mungkin karena leluhur kita itu belum paham. Yang kedua ini solusi tahap prakteknya gimana Pak? Ya. Jadi saya punya 3 bersaudara, satu perempuan adik saya, kakak saya satu laki-laki. Ya. Bapak ibu sudah meninggal. Ya. Kita punya cara baginya itu bagaimana? Ya. Karena kita ada 1, 2, 3, 4 bagian itu. Apakah kita total dulu semua? Kalau kita bagi 4 atau sesuai kalau yang kemarin itu, yang kemarin saya jalani tahun yang lalu, itu masih sesuai keinginan ibu yang katanya paling saya, artinya ibu bilang tanah sini buat si C, si A, tanah sini buat si B, tanah sini buat si C. Tapi setelah saya mendengar ini tadi paparan bapak tadi, saya berusaha meluruskan. Cuma nanti perlu pemahaman kami bertiga sebagai ahli waris, kemudian untuk menghindari wasiat yang haram tadi, karena konsekuensi dosanya ke orang tua dan mungkin kalau saya meneruskan juga ke saya juga. Ini semua penjelasannya prakteknya tadi. Jadi waris harta waris itu aset, Pak. Jadi nek kita bagi harta itu bagi aset. Ya kan? Ono tanah pinggir kali kalau pinggir dalan. Nah, gede mana? Ora kok luase, kono pinggir kali 1000 meter. Pinggir dalan 200 meter. Ora kok dibagi luas, tapi aset. Ya kan? Jangan-jangan yang 1000 meter pinggir kali kuwi dia gulung lagi ya kan? Nah, kuwi kalah karo jadi yang dibagi rawa itu aset. Ya kan? Aset itu artinya harus di nominal. Diangkakan ya kan? Diangkakan. Maka ada orang yang saya berkolaborasi juga orang yang sering menghitungkan aset. Ya kan? Nggon ahli-ahli sing ndon KPK kuwi ya toh. Kok iso mengatakan oh ini adalah korupsi sekian triliun. Itu apa duit kabeh? Lucu. Ana omah, ana mobil, ana. Tapi kan pengumumannya kan dia korupsi 5 triliun misalnya. Kuwi ora berupa duit kabeh. Ya ana duite mungkin. Nek ngitung aset duit kan jelas angkane ana. Nek aset apa mobil kan ora ana angkane. Jadi makanya itu warisan itu harta itu aset. Satu ya. Tidak perlu golek wong ahli, ndak bayar barang. Iso awake dhewe. Mangano awake dhewe. Ya enggak dikasih nilai lah.
Nek sing pinggir apa? Pinggir kali kan nilainya bisa 5. Ya. Sing pinggir dalan nilainya sekat atau ya apa? 15 ya sudah. Ana angka 5, angka 15. Ya. Sing kaya angkane piro? Itu caranya menghitung. Apa wong nek itu ilmu malah ilmu dari ibu saya yang orang sekolah, wong pasar. Ini pinter kita. Betul enggak? Akhirnya tadi, sing lebih bagi iki sakmene. Ya, kowe lek bagian piro? Aku bagiane 5. Aku kira piye? Wis aku tak pinggir kali gawe pas 5 dan pas aku Ya, kowe bagiane piro? Ya, aku mung 10. Ya, nanti ada 10 kok pilih pinggir kali berarti kurang 5 kowe lagi oleh 5 toh? Kurang 5 kurang 5 kedilek. Itu namanya cara menghitung aset. Ya kan? Itu. Jadi ada yang bisa itu, ya kan? Tapi kalau nanti kita aja lah ilmu kita aja, ya kan? Wis saiki sawahe ning Nagatirta, sawahe sitok ning kutha Jogja, ya kan? Berapa nilai aset di sini tadi berapa kan? Beda kan? Ya. Lalu nanti setelah kumpul lagi kalau putrane berapa tadi? Laki-laki berapa? Laki-laki 2/1 berarti dibagi 5. 2, 1. Yang perempuan dapat 1/5 dari aset, yang laki-laki 2/5, 2/5. Ini kurang 2/1. Ya kan? Tinggal aset tadi berapa? Total asetnya seangka 1.000, ya sudah. Ya kan? Berarti sing laki-laki dapat berapa? 400. Tinggal sing 200 kon milih, kowe milih dhisik nduk. Leh, njupuk sing endi sing penting kok angkane. Aku urung ndek lemah iki, Mas. Aku tak sing lemah iki mau diitung pira, Mas? Iki diitung 100. Lah padahal dhewe oleh 2. Wis engko sing 100 kok apa meneh. Itu nama caranya. Nek duit ora usah dipikir. Langsung. Nah, kalau duit udah beres, Pak. Habis Iya. Ini yang bukan. Jadi aset. Karena kebetulan terus ada suara gini, adiknya ibu lah, sama adiknya bapak bilang ini sebagai wasiat wong tua, gitu kan. Saya baru dengerin dari wasiat alam tadi. Iya. Maunya manut sama orang tua, manut. Bapak Peti. rumah kan kene iki Peti wong tua. Saya nggak ngerti. Saya waktu itu oke aja. Ya. Tapi kita juga perlu memaafkan, paling tidak saya bertiga satu meja paham. Kalau nilai uang sebenarnya sangat gampang kan waktu itu kita ada berapa? Lah ya. Langsung dua satu. Jadi misalnya nih, wong ilmu normatif aja lah. Nek daerah kono ki tanah per meter sakmene. Lah sudah iso ilmu itu apa toh? Nek daerah kono ki, itu kan itu apa toh? Wong dari kita untuk kita. Iya. Lho kok nek ana genceran saling bermuamalah. Wis kowe tak kono tak tombok iki, kono tak asale ora. Ini kan sebetulnya tantangan anak-anak. Anak-anak yang kula tayunnya seperti ini. Mosok karo wong liya karo anak karo kok sedulur kok metenteng gitu. Wis Mas iki nggon aku gantinan sakmene wae. Boleh ana bermuamalah saling tukar, saling jual beli, saling nyusui boleh. Ya. Nek kabeh do ora pengen objek itu ya dijual. Ya. Tetapi baginya jangan tadi dijual. Tetap bagi. Tanah ini mau dijual, urung laku, sudah bisa dibagi. Jenengan oleh berapa tadi berarti? 2/5 itu berarti 40%. Gitu? Adik yang lagi juga 40%, yang adik perempuan 20%. Sudah bagian warisanmu 40% dari iki. Sudah terbagi namanya. Tulis dan ora fitnah sambil menunggu lagu lagi cair. Lah nunggu urung payu nyun sewu qadarullah isana sing ora masalah. Anak-anaknya kan berarti wis ngerti, ini hak bapakku. Sakmene, Bro. Itulah. Maka kata Allah, wa annallaha indahu ajrun adzim.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, Ngerti ya bahwa anak-anakmu harta-hartamu kan ora tok ilmui, ora tok kelola dadi fitnah. Kok tinggal mati malah fitnah. Ya, mulai di ilmune. Terus yang kedua nih Bapak sekalian, di mana-mana saya selalu nangkap begitu. Oh, pripun nggih? Bapak, sudah kita maafkan Bapak Ibu kita. Allah juga Maha Pengampun. Awake dhewe iki nek ora ngerti ilmune kok bertindak, ya insya Allah tidak dicatat sebagai satu pelanggaran. Ini nek ngerti ilmune nekat, ya sudah. tanggung dhewe. Teman-teman saudara kita di Irian Barat gitu, sing ora pernah krungu adzan, ora pernah ngerti wong salat, ora pernah ngerti nek ana Al-Qur'an, ora pernah ngerti ana wong, ora pernah krungu ana wong niku daerah salat dosa mboten? Mboten, wong ora pernah ngerti kabar kok. Bulane ngertine mung jauh mengandung. Ya. Makanya sangat mungkin, ya di sana itu saldi dulu viral diajari wudu, ya itu viral, ya. Pak Bowo yang pernah di Irian. Kira-kira ada suku yang nggak lihat? Nggak ada informasi. Nah, kalau di kotanya, orang kata apa seragam karin. Tapi di kota. Di kota apa ya? Di pelosoknya. Itu yang di pelosok atau alam lokasi, ya. Pernah dengar adzan, ya. Pernah dengar itu. Dan nggak ada yang sekolah. Iya, nggak ada sekolah. Yang sekolah. Itu banyak teman kita yang masih sampai sekarang di Multajam ada ya. Ustadz Untat itu sering ke pedalaman-pedalaman dakwahnya. Ngajarin sholat, ngajarin itu. Ada sekarang sudah berapa? Ya mungkin sekarang sudah ya. Sudah. Nyata tidak. Nah, itu. Jadi dengan ilmunya tadi kalau nanti jangan pengen ngerti ilmunya terus kalian bagi. Jadi ini sudah komplit ini. Ini diterjemahkan dari surat An-Nisa 11 dan 12. Itu sudah komplit. Moga sampai dah Pak sekarang. Bapak sekalian. Kalau niku pun titik ketiga ya, ini wetenge kok. Wetenge kok buat oleh umur ngaten iki nek bengi. Bae ora ngono, Pak. Monggo Pak dilanjut. Kalau ini ada keluarga 5 bersaudara. Oke. Orang tuanya sudah meninggal tahun ini dan anaknya itu meninggal dan suaminya sudah pindah. Tapi nggak punya anak. Kemana? Nah, itu, Jadi duluke nggih 5 bersaudara. Orang tua sudah meninggal semua. Sing ajeng dibagi pada sing sinten? Yang punyanya bapak, Ya orang tua toh? Nggih. Terus salah satu anak ini sudah meninggal, tidak punya anak. Niku ketika bapak ibunya sido ini 5 masih utuh nggih. Iya. Ya, baru kemudian meninggal toh. Nah niku warisane ngeten. Jadi turun pertama itu dari bapak ibu ke anak 5 tadi. Termasuk yang sudah sido tadi. Nah, yang sudah sido tadi kan mati. Kemana? Karena randana di bojo mboten. Nah, berarti ke istrinya 1/4. Nah, dia karena tidak punya anak loh. Yang 3/4 ke saudari ini. Tapi yang ini suaminya udah nggak tahu mau kemana. Istri itu. Ya Suaminya di mana? Iya, suaminya orang ngerti iki jenenge ana ahli waris sing ilang. Nah, ilang itu diusahakan sampai ketemu dulu. Apa itu? Anune disimpen. Sampai nanti ada kabar kepastian, saudara. Nah, itu kalau negara hadisnya kata. Ya. Mosok pernah dadi bojone, pernah dadi ponakane, pernah dadi mosok ora ngerti kabari nanti. Nah, mungkin opone wong desa mesti gampang nggih. Iki dhisik bojone si pulang kae. Nang endi? Orang Kalimantan, Ya nang Kalimantan. Meskipun dia sudah beristri lagi umpamanya. Tetap. Ya kan dia kan waktu warisan dia sebagai suami ya. Dia kan beristri 5 kata ya ora apa-apa ning, terus sing oleh bahkan ininya bukan istrinya itu, ya, mereka itu. Makanya tadi syariatnya itu begitu ngopeni jenazah rampung bagi. Ana wis dadi kula gek tahun-tahun
2000-an 10, 2000-an 5 ngoten. Pertanyaane anu sing takon iku napa? Canggah-canggah. Sing dibagi bayangan itu. Nah, itu cara jawab. Udah Anda urutkan dulu. Mbah Canggah sedone kapan? Putrane piro? Halo? Nah, engko tekan bapakmu, tekan ibumu, ya kan? Nah, karena turun waris namanya turun kan begitu. Ora kok bruk langsung nang sing urip, enggak. Ada yang didolimi kan begitu. Ya, jadi yang turun waris itu ya begitu ana sing mati, bener diturunke nang ndi itu namanya turun waris, ya kan? Ora ana sing mati meneng wae ngasih sing kudu oleh turunan wis masuk mati kabeh. Nah, itu nanti ora turun malah ngeblok. Iso pala bahaya ya. Itu namanya. Jadi alhamdulillah jadi Pak Zen mengajak saya ke sini untuk mengenalkan itu. Betul, kita harus dakwahkan Pak Zen. Kemanapun biar umat ini saya akan mutus rantai ya. Sing ini ya sudah lah. Ya. Kok nek digebyah-uyah mungkin ya malah muncul apa? Persoalan toh? Nah, sudah. Tapi mari kita potong generasi. Mulai kita ke itu jangan diulangi. Ya kan? Kita punya ahli-ahli waris yang akan menerima itu, ya kan? Ya, itu perlu Bapak-bapak sekalian. Karena tadi kata ayatnya jelas kok. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adim. Mula kelolanen anak-anakmu, bondo-bondomu sing tak titipke kowe. Ya. Ben dadi pahala di sisi Allah. Pahalane nang kowe meneh. Logis mboten? Logis. Ade di bondo sing urip nggo urunan gawe gedung pertemuan iki oleh pahala mboten? Oleh. Balik ke kita tuh. Nggo ngopeni anak oleh pahala mboten? Oleh. Balik ke kita tuh. Nggo nyekolahke anak oleh pahala mboten? Oleh. Jadi nggo kegiatan-kegiatan fisabilillah hasilnya ya kembali kita lagi. Gue nyekek. Gue ngombe-ngombe. Bondone gelem ra gue ngombe-ngombe. Gelem mawon. Ora iso ngomong kok. Ning dapat pahala mboten? Tidak. Itu bondo. Anak kelola sing apik. Sekolahke sing apik. Sekolahke agama juga, ngerteni agama juga. Taat kepada agama Islam, ngerti halal haram, ya? Jadi anak solehah, pahalanya kembali ke kita juga. Gimana? Terus lompat gitu. Bukan urusan kita. Tapi kalau kita tidak mendidik, kita menjadi dimintai tanggung jawab. Ya, tapi kita sudah apa ana wong tua mendidik anake ben dadi anak sing enggak ada. Makanya anak-anak kita itu adalah invest. Ketika kita kelola dengan baik-baik, kita berharap jadi anak soleh, pahalanya kembali ke kita. Anak soleh-soleh itu amalan dia dapat pahala, kita dapat. Kita dalam kubur dapat. Bahkan bisa mengenolkan dosa kita anak-anak kita itu. Bisa menambah pahala kita, padahal kita sudah tidak bisa nambah pahala wong sing jero kuburan. Wis ora ana kewajiban salat, ora ana poso, ora kruwadan, ya. Dan nggak bisa infak. Nggak bisa infak, tetapi masih bisa dapat tambahan Pak. Dari mana? Dari anak-anak kita. Karena hadisnya barang siapa yang memotivasi mengajak kepada ketaatan, kepada kebaikan, dan dia melaksanakan, maka mereka dapat pahala. Dan kita yang mengajak dapat pahala. Sama dengan yang dia ajak, bayangan itu. Gue mau ngajak nek karo anake dhewe ora mau ngajak, sok njewer barang.
Ngopo kowe ra nang masjid? Nah, janganlah. Bukan hanya mengajak, memotivasi dengan kuat, berharap dengan luar biasa. Jadi, maka pahalanya terus menerus kita amal invest yang luar biasa. Maka ayatnya wa'lamu Kalau sedekah jariah cuma berhenti ketika masih dipakai. Iya. Tapi kalau anak orang berhenti sampai dia mati lagi. Nanti diteruskan cucu kan berat kita juga. Anak kita solehah, kita sudah mati, anak kita solehah, dia mati juga. Punya cucu. Ini kita mesti dapat bagian. Karena cucu duriat kita. Cucu kira ora sekolah anak kita. Jadi betul. Amal yang jariah itu justru dari paling hebat dari anak. Duriat bahasa saya. Dari anak keturunan. Maka warisan itu hanya berlaku untuk zuriat, keturunan. Yang bukan keturunannya, anak angkat orang oleh warisan. Kecuali anak angkat itu juga ponakan kita misalnya ya, sing ana hubungannya ya mungkin dengan kasus tertentu, dia dapat bagian. Kalau angkat harus terus diomongin terus terang ya. Oh ya. Anak dapat umur berapa kira-kira? Ya sejak dia balik dong. Kalau perlu kan kita ngangkat anak. Intinya kamu bukan anak saya. Makanya orang yang ini saya juga dakwah. Orang kadang-kadang sekarang itu ngangkat anak kuwi, ya wong tuane anak kuwi disangsi. Kowe nek begitu jadi anakku putusan, kowe ora kena ngubungi, kowe pisah. Itu dosa besar ini. Karena kita memutus nasab dia. Tidak boleh kita memutus nasab. Yang bisa memutus nasab itu hanya Allah. Soalnya ada yang kasus banyak gitu ya. Iya banyak itu. Kamu udah nggak itu termasuk saudara saya ada yang begitu. Sama nggak boleh. Ini hak dia, ini anaknya dia. Kowe ngangkat, bantu ngopeni silakan. Tapi tidak boleh haknya hanya mengasuh. Orang tua dia tetap dia. Gitu loh. Jadi tidak ada kita dosa memutus nasab itu. Yang berhak memutus nasab adalah Allah. Sampai umur kasih tahu. Oh, ya kalau sudah balik Pak, sudah mudeng Pak. Balik itu bahasa Jawanya mudeng. Ya, mudeng iso dia. Enggak peduli dia kaget atau enggak ya. Kan kaget, saya bukan anak Bapak atau saya anaknya. Siapa anak saya? Mungkin dengan cara yang pelan-pelan. Ya. Makanya jangan diputus nasabnya dia. Gitu loh. Loh di bapakmu, mbakmu iki. Berarti sebaiknya ada komunikasi terus. Iya. Ini bapak teko iki. Heeh. Ibu lah, ibu teko. Aku ki bapak angkatmu. Biasanya anaknya malah bapak ora urus yo. Tapi enggak masalah kan, yang penting tahu. Itu berarti didikan kita salah kepada mereka. Itu makanya kan coba bayangkan itu. Wis diangkat wong diputus karo ya. Padahal nyuwun sewu misalnya dhek bapak ibu niki dalam kondisi ekonomi yang sangat dhek dipelu wong dalam kondisi yang kayak film kayak mobil padahal iki bapak ibu niki. Gek jalur misalnya dong. Bayangkan. Dosanya kayak apa itu? Maka enggak boleh memutuskan, enggak boleh. Saya marah-marah sama saudara saya ketika ngangkat anak itu. Niki kowe nek balik dari dewasa sekolah. Kowe nek balik ketemu bapak ibumu selalu ping pira? Saya enggak boleh sama bapak saya sama maksud bapak. Wah, tak. Kebetulan istrinya kakak saya. Dosa. Betul? Dosa kamu. Kamu namanya memutus silaturahim. Ya toh? Kowe iki ngangkat iki niate mesine bersedekah. Karena dhek wong kurang ya toh. Kamu yang lebih yo tak openane. Ya toh, tak sekolahne, tak pinterne ya toh. Harusnya begitu. Jangan kemudian lagi perjanjian notaris ya. Dosa kan. Apalagi kalau perempuan ya. Apalagi perempuan. Jangan orang tuanya, wali kan harusnya. Walinya harus bapaknya. Iya, kembali. Boleh ya bapak angkat ketika nikah. Boleh. Enggak sah. Seandainya bapaknya ada, Ya. terus walinya dia walikan hakim itu gimana? Ya dicari Ya, dulu. kalau bapaknya enggak mampu enggak boleh. Jadi kalau masih mampu, dia enggak mampu menikahkan kan ada kan?
grogi apa ketika tidak mempan itu kan macam-macam toh. Iya. Grogi ora tegel kayak boleh ya toh. Adik atau kakaknya? Iya. Boleh. Kalau ada ya misalnya adiknya dia. Masih ada kelas-kelas. Nah ini itu loh. Ini wah, kalau saya jadi diingatkan rasa emosi tadi karena saya pernah mulai-mulai mbak Yu saya sendiri gitu loh. Dosa kamu ora ono gunane kowe kajiran dosa. Lu kok dosa kowe. Lah kan kita openi iya tapi nasab itu enggak boleh diputus. Allah lah yang berhak memutus nasab. Ngerti? Kita enggak punya hak untuk memutus nasab. Buka di surat yang mengisahkan Nabi Nuh. Ketika dia mensikapi terhadap anaknya namanya Kan'an. Ngerti? Dia dibicara sebenarnya kita. Anaknya pirang-pirang ana sing balila kan? Yang Kan'an itu ya. Ketika Nabi Nuh kemudian disuruh apa doa untuk umatnya dihabiskan toh, perintah beriman, terus diperintahkan buat kapal toh. Dari kapal nanti air bah akan datang gitu kan. Ya begitu siap kapal jadi air bah datang, kapal sudah mulai berlayar, sudah mulai semakin tinggi. Allah tunjukkan anaknya ngelangi ketok sekol kapal. Lu kan nak ya itu bahasa saya. Anakku ya punanya, anakku kesini nak, ikut bapak nak. Ya, masuk kapal ini nak. Anaknya dengan sombongnya, saya mau berenang sampai Merapi kok Pak. Masuk kali apa itu banyune iso tekan gunung. Kira-kira kan? Ya bayangkan saya ruang bisa palang sustes budak ya. Nah, mungkin. Ya kan? Nah, gitu. Akhirnya apa? Lo kan nangis itu. Ya Allah itu anak saya. Selamatkan ya Allah. Anak saya ya Allah. Maka dijawab di ayat itu juga di lanjutannya. Loh itu bukan anakmu. Ini contoh Allah memutus nasab. Hanya Allah yang berkuasa memutus nasab. Bukan kita. Artinya apa? Ketika nasab sudah diputus, Nuh tidak bertanggung jawab terhadap, tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap anak itu. Tapi kalau kita yang memutus, tidak putus itu. Maka anak nanti dimintai pertanggungjawaban terhadap orang tuanya. Orang tuanya dimintai pertanggungjawaban terhadap. Nah misalnya nanti contoh tadi. Kenapa kira neng ini ibu, wah saya mboten oleh Pak D, kali bapak angkatnya. Dikisah nanti anak kan bisa punya alasan. Yang kena siapa? Orang tua angkat ini. Pak kabar itu sampai Mbak Isa nangis sadar. Nah, sekarang malah jadi kayak keluarga bagus, ada? Anak itu ya sering ke orang tuanya, ada? Ya, oh cuma mau nyodak kayak anak kayak bapak ibunya berkurang, ya. Kan malah pahalamu lebih melebar, ada? Melebar, itu tak boleh ya. Kita memutus nasab itu tidak boleh. Maka di dalam ayat waris, ahli waris yang itu adalah nasab, ada? Ahli waris itu nasab. Bukan nasab, bukan ahli warisnya. Kalau wasiat tadi malah boleh, misalnya kita berwasiat kepada anak angkat boleh. Ya, misalnya ada orang tidak punya anak, ngangkat anak, kemudian dia berwasiat dengan saudara-saudaranya. So nek aku mati, anakku angkat, nek ono ya. Boleh nggak? Boleh, karena ini bukan ahli. Tapi persetujuan semua anak. Persetujuan semua anak. Enggak, tadi bisa contohnya ya, dia anak angkat. Oh ya enggak. Terus dia berwasiat dengan saudara, soalnya aku mati, tolong anakku angkat di warisanku. Boleh nggak? Boleh, karena ketika anak angkat ini tidak punya hak, loh, maka boleh diberi hak lewat wasiat. Ini sing anak dhewe nggak boleh, dia sudah punya haknya malah langsung dari Allah, nggak boleh. Nah itu loh beberapa yang di masyarakat sering harus disampaikan. Yang sering terjadi kan konflik ini bagi rata apa bagi sesuai waris. Nah, bagi rata kan bukan sesuai lewat. Tapi dengan dalam kehidupan sehari-hari, haruskan seperti itu. Ini dibagi rata wae kan sering terjadi di
apa kehidupan sehari-hari. Anjir, ya karena merasa selama ini tidak ada orang yang menyampaikan. Saya berpikir nanti kalau udah sering sampai kemana-mana, itu kebiasaan itu kan hilang, otomatis ya kan? Ya, kita cut aja generasinya. karena yang perempuan juga, "Wah, aku ya berhak dong saya untuk separuh." Seperempat. Sekarang sudah banyak, alhamdulillah ada di komunitas pengajian saya itu sudah pada sadar juga perempuan-perempuan itu, ya kan? Justru malah tidak mau kan? Itu kan agama itu tidak dakwahkan. Monggo Bapak. Ya. Kalau mengenai warisan tadi, jadi warisan itu menunggu salah satu nikah. Tadi sudah saya sampaikan Bapak, di ayat 12, kalau suami sedo, harta tinggal suami, istri oleh bagian. Kalau istri sedo, suami oleh bagian. Ini menunjukkan bahwa bagi waris rasa ngenteni Kabeh. mati. Jadi sapa sing ana wong mati ninggalke bondo, dhek duwe sedulur waris, maka dilakukan pembagian. Ya, niku bahayane. Kenapa kok kan begitu? Contoh makin pun ilmu niki kita sampaikan ya. Kalau keluarga suami istri itu tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan tok, misalnya perempuan tok siji, maka di ayatnya anakmu perempuan itu dapat warisan separuh dari harta yang kamu tinggalkan. Jadi mau menguasai separuh. Nah, separuh nanti kan begitu. Nah, separuh lihat kalau wong tuane sing sedo wis ra ono, maka yang separuh itu ke saudara-saudari bapaknya tadi, suami tadi. Suami istri, anaknya mau wedok siji, til, ontang-anting. Terus suami sedo. Suami sedo, ketika suami sedo, wong tuane suami wis laeneng. Maka nanti ahli warisnya suami ini, anaknya wedok siji mung separuh, istrinya sak prawolu. Kan iso aturan toh? Sak prawolu toh, separuh kan urung tek ya. Nah, turane itu ke saudara-saudari suami. Hanya Pak, kalau itu warisannya sudah dibagi. Nah, ini sampun. Pun gebajut ta kula ora pun matur ta. Nek wis gebajut ora iso diungkit, yo wis beristighfar, bertobat kepada Allah. Iki sudah sadar melakukan kesalahan, wis arep diulangi marake ribut, fitnah luwih gede, ya sudahlah kita insyaallah Allah Maha Pengampun. Ning aja tiba. Lah, niku aja dibaleni. Agama niku ngoten niku lho. Ora tau ngaji. Iya, agama ora aja dibaleni. Ora ngaji ora ono masjid. Iya. Ngaten Bapak sekalian. Ini pembuka nih. Suatu saat kalau nanti masih ngesake, yang paling saya tidak empuk ya. Kita lanjutkan. Nah, pengen belajar ini betul. Ini di fotokopi. Nah, disimpan HP sangat bagus. Iya. Sudah di-share Lebih ke jelas. grup. Lebih jelas banget. Niku saged ya. Mungkin sebenarnya kasus kita tidak sampai sekompleks ya. Ini awalnya dia anak lanang wis selesai, sudah selesai. Artinya rasa kemana-mana ya dari ke anak aja. Di masyarakat itu biasanya sebetulnya orang tua sudah meninggalkan betul, tapi kadang-kadang kiri kanannya itu wah ya itu sebenarnya itu yang bikin kadang-kadang kompor ini bisa Ya saya mau anggap saja ini bisikan-bisikan. Ya. kalau sudah Tapi kalau nanti pengajiannya sudah semakin jenengan saiki ana wong salat ora masalah. Ana wong zakat ora masalah ya. Kenapa? Di sampai ini nek urung Satu hal lagi Pak. Nggih. Jadi tentang tadi terakhir kesepakatan. Ketika udah sepakat, tapi terus
saya tambah ilmu ini, kemudian nanti misalnya saudara saya semua dapat tambah ilmu semua dan kita sama satu ilmu tentang pemahaman ayat 7 sampai 14 An-Nisa ini, apakah dimungkinkan kita berunding kembali Ya. untuk merefresh gitu ya. refresh, karena itu kaitannya nanti membenarkan yang Ya. tadi itu dari orang tua, kemudian untuk kita jadi pelajaran ke depannya. Ya. Tapi tetap perlu juga ya Pak, perlu satu sumber lah pandangan tentang itu, dari misalnya bagaimana si ABC itu memahami saya 7 sampai 14 itu ya. Jadi leres ya. Inilah agama. Awake dhewe iki sak keluarga iso beda-beda keimanane. Ana sing wis level 3, ana sing level Maka bayangkan kalau situasi kayak begini itu tidak pernah disampaikan, tidak pernah diyakinkan, maka semakin kacau. Maka cara saya kalau ngatasi begitu, kapan kamu kumpul keluarga, kita isi pengajian. Biar nanti pemahamannya sama, kekuatan imannya sudah, nah itu baru jalan. Itu pun saya juga tidak berharap berhasil, karena praktek lapangan ada yang tidak berhasil saya. Pun itu pemahaman dia monggo direnungkan dulu. Kalau kita menyatakan beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, renungkan dulu. Beriman, percaya juga anak bondo itu mung titipan, bondo pun titipan, anak titipan. Iki bondo warisan itu bondo tinggalane wong tuwa. So awake dhewe ya mati, direnungkan dulu. Akhirnya kalau nanti nanti pertemuan berikutnya sudah beda sikapnya, sudah jadi bisa berhasil, bisa tidak ya. Tapi sampai mentok dari laporan salah satu saudara itu, udahlah, udah usah dipikir. Ada yang satu itu udah terpengaruh kalau bojone wis ngene ya salah iso. Nah, gimana? Udah kita diskusi aja. Oh ya, sesi. Kira kalau sesi begini caranya, malah dia kita turuti aja maunya apa. Ya, kita ucap. Saya minta saja. Dia masa turuti, sudah. Tapi saya tunjukkan dulu, kembali lagi saya ingatkan lagi ayat ini bunyinya begini. Panjenengan ngaku Islam, wani bertanggung jawab, supaya saya melepaskan ketika hisab nanti, saya sudah lepas. Ya kan? Nah ini saya tanggung, ya kayak Nabi Nuh kepada anaknya tadi. Jadi saudara itu, coba, sudah deh, nanti jangan dibawa-bawa ke akhirat. Nek sedulurmu orang ngelingke, ya lah. Sampai nanti kata-kata saya begitu kepada dia, ya. Kalau dia enggak apa-apa, Bismillah, saya tanggung, ya sudah, yuk, bikin. Kesannya kamu minta apa, berapa. Tapi yang tadi malah saya sudahlah, turuti aja dia. Ya. Nanti sisanya baru kita bagi untuk Anda. Sesuai dengan apa itu? Atau begini, tak hitungin dulu ya. Kamu dapat sekian, nanti dia pengennya piro. Misalnya dia bagiannya 1.000. Kudune dia pengen 1.500. Udah, yang 500 kamu berniat ya, oleh pahala, dia seneng ini dia. Itu sudah limit istilahnya. Ya, tapi yang penting kita sudah dakwah dulu sampaikan dulu. Ya, tapi insya Allah orang tua kita itu pasti berdoanya anakku dadekno anak sing rukun, soleh, kurota ayun, ya, ada doanya. Kurota ayun menyenangkan hati. Jadi dari momen ini insya Allah biasanya anak-anak sadar, ya, iya, masuk awal diri, ya. Betul kata Pak Profesor tadi nggak bisa ngitung Pak. Ya Pak Profesor tadi nggak sampai segitu memang. Iya. Terpikirkan. Iya, sulit memang. Tapi sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau ini karena putrane Songo Pak. Iya. Enggak, jadi ini di HP saya ini nanti kalau
biasanya negonceng apa warisan itu nanti tak kumpulkan satu pahitan tuh. Kalau mungkin yang buka itu akad biasanya. Lu numpuk pertanyaan dari segala macam penjuru. Nah, sekarang pengajian saya di Nitian itu mung tak kasih aku jawab pertanyaan saka umat. Ternyata met juga. Oh, saku yo tanyai ambil foto jane aku pengen takon kuwi ya. Banyak pertanyaan sama. Iya, Pak ya. Jadi ini apa itu di sana itu sudah saya rangkum. Nah, ini tadi membahas pertanyaan yang tak buka pada minggu kemarin di HP. Itu sudah ada 10 pertanyaan. Kita bahas. Jadi mau ngurung sempat tak ketik gitu ya. Nah, ini pertanyaan kasus, pertanyaan ya. Ngurung sempat tak ketik. Nah, tadi membahas sampai 5 pertanyaan itu sudah Nisa, karena cuma hari sampai Nisa. Betul? Cuma hari sampai Nisa. Jadi kalau di frame yang berwarna dari bagus ini. Oh iya. Print berwarna berarti ya. Ya, jadi bagus. Yang di grup tadi berwarna apa ya? Iya, yang lainnya berwarna. Ini udah tak print berwarna itu ya. Ya, jadi yang berwarna. Ya, Di fotokopi itu print kan di fotokopi. boleh fotokopi berwarna. Ya, fotokopi. Nah, itu sudah tak susun pertanyaan tadi ya. Ini tak jawab, tak ngajak itu semuanya belum saya pertanyaan orang ini, pertanyaan apa itu tentang warisan ya tanah di segala macam itu. Kalau yang sering problem atau apa itu uang tabon karena di dawuhi dening wong tuane iki supaya kok ada didol lho dinggo sapa sing arep manggon kowe nggo kumpul. Iki sebenarnya itu haknya siapa tuh? Itu pada dua-duanya udah meninggal. Sebenarnya malah menyimpan fitnah yang kepanjangan itu. Tabon atau induk. Coba itu nanti lama-lama iso menjadi omah rakyat. Apalagi nanti ada anak cucu. Iya. Sampai anak cucu. Iya. Jangan, itu kebiasaan yang tidak baik. Ya. Karena wah iki enak nek nggo kumpul-kumpul, kumpul kabeh. Ya kudu ana sasi anak sing anu to. Sing mumpuni gitu ya. Kalau misalnya keluarga, jadi orang tua kan meninggal, tidak semuanya artinya orang tua sudah meninggal semua, tapi tidak bilang artinya belum warisan belum dibagi. Kemudian anak-anaknya ini sepakat, wes anu baik besok ben artinya diberikan ke salah satu keluarga misalnya. Itu sudah memenuhi syarat agama atau belum? Artinya sudah secara ikhlas, wes seurasanmu itu bagian. Salah satu yang keluarga pokoknya. Yang minus, yang kurang. Ya, pokoknya salah yang satu. Butuh. Ya. Yang nggak punya rumah lah. Ya, itu sama tadi bisa dibagi rata keinginan ya. Jadi yang perlu dicatat bahwa harta warisan itu bukan kekuasaan kita. Harta warisan adalah kekuasaan Allah. Disuruh Allah, dikembalikan juga kepada Allah, baru Allah memberikan amanat kepada kamu saat ini. Petunjuk. Jadi begini logikanya harta itu ya. Ketika kita hidup, dia manehnya kowe tak ngei iki narto ya. Tak tambah iki ya. Kelolahan. Selama hidup saya ngelola, lah kok iki entek, neng iki cek. Aku mati. Coba logikanya ini dikemanakan? Gue tak titipi iki narto ya. Tambah iki ke narto ya. Terus tak kelola. Iki tak semene. Mati. Iki cek. Niki logikanya kemana? Dikembalikan. Setelah dikembalikan, Allah kembalikan anak-anak loh. Ya wis tak titipe kowe sakmene, kowe sakmene. Ini namanya turun waris. Itulah. Apa itu makna daripada hukum waris. Sing ngatur siapa? Allah. Bukan kita. Karena kita sudah tidak punya
tidak punya nyawa, mau iso ngatur mati. Ya kan? Nah, maka sing ngatur Allah. Lah, sapa sing duwe kewajiban balekke? Para anak-anak zuriat ahli waris. Nanti diamanatke ya wis. Gawanan sakmene. Ki esuk ya ngono, mati itu lagi. Itulah sirkulasi daripada ritme daripada rezeki harta dari Allah. Maka nek ana ya Jogja model keraton wis iki ora diwah-wah. Nah, ini akhirnya di negara ta didadekke ta, Mas. apa situs budaya kan sing duwe negara. Berarti kalau tadi Pak, kalau misalnya artinya keluarga istilahnya semuanya keluarga itu wis sepakat lah istilahnya. Pokoknya dikasihkan ke salah satu. Itu terus caranya kalau sesuai dengan agama seperti apa? Oh iya, caranya begini. Bagi dulu rampung gunaku tak sedekah kayak enggak lah. Artinya secara lisan dan tertulis disampaikan gitu kan? Iya. Ben ora dadi fit. Jadi ndak usah. Jeneng kan kondur terus nyonya. Lho gue mau jare kan Pak Landi harus tak mekke. Ya jenengan yang duwe hak. Mosok kowe iki oleh rezeki. Fitnah itu namanya, gitu enggak? Iya, fitnah. Jadi ini mau guyon kita. Fitnah, ya. Tapi kalau udah kesepakatan suami istri dan sebagainya itu kan sudah sah. Iya, tapi ben oleh tambah pahala setelah kita dapat. Iya, didapat ta. Ya wis nggonaku tak sedekah. Nah, itu tambah pahala kita. Ya. Sing nampa Pak sedekah mendoakan, ya. Sing sedekah oleh hijau doa. Muga-muga Mas sesuk sedekahmu itu dijoli karo Allah berlipat-lipat. Gitu? Nah, jadi boleh, tetapi dibagi dulu. Dulu amalan. Bagi walaupun secara Slaming secara hitungan tok, hitungan tok ini orang realisasi gitu. Orang realisasi. Gitu Pak. Kerja wis iki. Itu nek ana iso ana catetan. Ya, soalnya apa? Apa dia ora ngerti anak-anak kita kaya besok. Nek ngerti anak dhewe ngerti. Kan ben yo. Ben bapak yo bisa enggak dia nuntut, ya? Muncul fitnah lagi gitu kan. Jadi betul-betul tanda tangan. Iya tanda tangan. Makanya yang saya ya. Niki kan kasus. Yang kula. Sing wong tuane ninggalke tabungan. Ada nggih? Di karepe salah satu anake berkembang tabungan iki. Tapi dhek ora ngerti nek ketika urusan bank kudu tanda tangan ahli. Ya, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, kan tadi fitnah. Makanya kadang-kadang ya muncul fitnah. Kapan muncul fitnah? Mesake ora manfaat. Nek menehke ya diwenehke, dienggo tandha, dienggo catatan nang omah piye to? Endi Pak, kowe mau oleh anu? Lah iki lho. Tak ikhlaske ya kowe men ndonga, tak ikhlaske tak gajiku. Nah ini kan udah memperfitnah to. Anaknya ngerti lho, bapakmu boleh bahkan Pak dingekke to. Lah. Ya, di kemudian hari tidak jadi Jadi pembagian warisut tidak berdasarkan nek sing sugih ya entuk sithik, enggak begitu ya. Tapi memang ada bagiannya. Ada yang enggak mampu sama sekali kayak rumah wae. Saya tanya, saya itu pernah buat satu kesalahan setelah saya melu pengajian gini. Jadi waktu itu adiknya bapak meninggal, kemudian setelah berapa tahun istrinya meninggal. Terus dia itu meninggalkan satu anak angkat perempuan. Kalau orang Jawa dulu bilang mancing itu. Kemudian
punya anak laki-laki kan Agil balik juga itu yang waktu merapin lagi. Nah itu saya diminta pertimbangan karena kita yang ngurus sendiri waktu itu saya sendiri di Cirebon. Itu saya bilang nih, jadi si anak yatim itu saya kasih setelah dijual semua sama ada sebagian yang nggak dijual, akhirnya dikasih yang ruko yang asetnya nilainya lumayan ruko di pasar. Sampai sekarang masih begitu. Itu termasuk apa ya, kesalahan fatal saya. Itu ngatasinya gimana Pak? Jadi kita itu ya di dalam menebus dosa atas kesalahan yang kita sudah sadar, itu namanya kita harus bertobat. Cara bertobat itu pertama iso enggak kesalahannya itu dipulihkan. Ya, karena iso ya yang paling terakhir ya mohon ampunan dan berjanji tidak akan tempat nasuka. Nek iso di ya di untuk mengurangi atau bisa nah itu diulangi amalnya dan kemudian sebanyak-banyaknya untuk berbuat ketaatan. Itulah cara bertobat. Makanya kemudian, nah ini menyangkut orang tua kita yang sudah kuburan sudah lah, mohonkan ampun. Kalau dalam konteks itu gimana Pak? Itu dua-duanya masih hidup. Si anak angkat itu masih hidup dengan keluarganya dan adiknya. Dikasih masukan aja. Ternyata kemarin, jangan apa Pak Din apa Pak Mas. Kemarin aku kekeliruan, saya dapat ilmu. Ini dosa kita bersama ini Ben. Dikasih masukan aja. Meskipun nanti solusinya mungkin jadi kayak semacam sedekah itu ya. Iya, saling berani. Misalnya. Ternyanakan ya dapat ilmu. Ya, ngaten Bapak sekalian. Sama ya. Monggo kalau masih ada kesempatan pengen itu silakan. Yang penting ora tabrakan. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan kita dan kita diberikan ketebalan iman, bisa mendidik anak-anak kita biar kita menjadi anak soleh. Insyaallah kesehatan. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarto. Lurus nggih? Pak Narto gampang. Pak Narto. Atas tausiahnya banyak hal yang kita bisa ambil hikmahnya karena memang untuk hal-hal yang berkaitan dengan waris ini sangat jarang sekali, artinya jarang kita melakukan dan kita juga kadang-kadang memang tidak berpikir atau berpikiran hal yang seperti ini. Dan mudah-mudahan apa ilmu yang disampaikan tadi mendapatkan sebagai amal jariah bagi Pak Narto dan kita semuanya juga yang mendengarkan bisa mengambil manfaatnya. Untuk selanjutnya monggo Pak Yen untuk mohon doanya nanti agar Bapak Pariono kembali diberikan kesehatan walaupun sudah sehat tapi tambah sehat lagi karena kemarin sempat sakit dan sempat di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ikut pengajian. Monggo Pak Yen. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afil ni'am wa yakam sidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qatil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata
lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami hilaf dan bersalah. Janganlah Engkau beri kami beban yang tidak kuat kami memikulnya. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, maafkan segala kesalahan kami. Ya Allah, Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan pemilik manusia, adil bahasa hilangkanlah derita yang sedang dialami oleh Bapak Pariono. Isfi, sembuhkanlah beliau ya Allah. Isfi, sembuhkanlah beliau ya Allah. Isfi, sembuhkanlah beliau ya Allah. Demikian pula sembuhkan saudara-saudara kami ya Allah yang masih sakit ya Allah. Isfi, sembuhkanlah mereka-mereka ya Allah. Anta syafi, Engkau lah Maha Penyembuh. La syifaan illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Syifaan la yuqadiru saqama, dengan kesembuhan yang sempurna, tidak kambuh lagi ya Allah. Amin amin rabbal alamin. Rabbi habli minas sholihin, karuniakan pada kami anak-anak yang soleh ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami dan anak turunan kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah atas segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Astagfirullah. Ya, terima kasih Pak Yen atas doanya. Mudah-mudahan Pak Pariono sudah diberikan kesehatan dan pulih seperti sedia kala, termasuk kita yang tadi mendoakan dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari di rumah sakit? Nggak ada yang tahu. 2 hari. Ada ya Pak. 2 hari. Ini Pak Yusuf saya nggak tahu. Saya jadi apaan Pak, ada tamu. Tapi saya